Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai sama judulnya ya, kali ini Kak Git akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Ini matematika untuk kelas 10. Jadi logaritma itu sebenarnya adalah kebalikan dari eksponen atau bilangan pangkat. Jadi inverse-nya. Logaritma adalah inverse-nya dari eksponen dan eksponen adalah inverse-nya dari logaritma. Misalkan ada bentuk eksponen atau bilangan pangkat A pangkat C ini sama dengan B. Gitu ya. Ini bisa diubah ke bentuk logaritma, jadinya A log B, A logaritma B sama dengan C. Gini, misalnya ada 3 pangkat, berapa ya? 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, berarti ini 3 log 9 itu sama dengan 2. Kayak gini. Nah, si A di sini ya, A di sini disebutnya dengan basis logaritma. Sedangkan B di sini adalah numerusnya dan C adalah hasilnya. Kalau gampangnya tuh sebenarnya gini. Ini kan 3 log 9 sama dengan 2 gitu ya. Jadi bisa dibaca tuh sebenarnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, yaitu 3 pangkat 2 dong. Kayak gitu. Oke, kita mulai untuk sifat-sifat logaritma. Yang pertama, setiap A logaritma 1 ya, itu hasilnya adalah 0. Kenapa begitu? Karena setiap bilangan dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1 gitu ya. Terus sifat yang kedua itu setiap A log A ini hasilnya pasti 1. Misalnya 2 log 2 ini hasilnya 1. Atau bisa juga 3 log 3 ini juga hasilnya 1. Kalau dibaca kan gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 2 pangkat 1. Kalau yang bawah ini berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ya 3 pangkat 1. Terus sifat yang ketiga. Yang ketiga itu ada A log B pangkat M. Misalnya gini. Ini adalah M dikali A log B. Kayak gini. Misalnya saya punya 2 log 7 pangkat 5. Nah, ini berarti jadinya 5 dikali, pangkatnya ke depan ya, 5 dikali 2 log 7. Atau bisa juga trik ini digunakan untuk menyederhanakan bentuk logaritma, misalnya 3 log 81. Ini kan jadinya 3 log, nah 81 ini bisa diubah jadi 3 pangkat 4 gitu kan. Nah, pangkatnya bisa ke depan nih, jadinya 4 dikali 3 log 3. Nah, karena 3 log 3 itu 1, berarti jadinya 4 dikali 1, maka hasilnya adalah 4. 3 log 81 itu hasilnya sama dengan 4. Karena 3 pangkat 4 hasilnya sama dengan 81, gitu kan. Nah, sifat ini bisa digunakan untuk menyederhanakan bentuk logaritma seperti ini. Lanjut, sifat yang keempat. Itu ada A log B C sama dengan, nah kalau ada perkalian B kali C kayak gini, itu bisa dibentuk jadi penjumlahan, jadinya A log B ditambah A log C. Atau sebaliknya, kalau ada bentuk penjumlahan logaritma, itu bisa dibuat sederhana menjadi perkalian. Gitu ya, misalnya A log 12. Nah, 12 ini kan 4 kali 3, boleh jadinya A log 4 ditambah A log 3. Kayak gitu. Atau A-nya ini diganti angka, misalnya 5 log 6 gitu ya. Ditambah 5 log. Gitu misalnya 25 per 6. Nah, ini bisa dikali nih. Jadinya adalah 5 log 6. Sorry, salah nih. 6 dikali gitu ya. 6 dikali 25 per 6. Nah, 6 dikali 25 per 6 berarti 6-nya boleh dicoret ya. Jadinya 5 log 25. Nah, 25 itu kan 5 pangkat 2 tuh. 5 log 5 pangkat 2, 2-nya boleh ke depan. Berarti 2 dikali 5 log 5. Gitu ya. 5 log 5, 1 kali 2. Berarti hasilnya 2. Terus sifat yang kelima itu kalau bentuknya pembagian gini, B per C. Ini bisa diubah jadi pengurangan, berarti A log B dikurang A log C. Gitu ya, misalnya 3 log 1 per 9. Nah, ini boleh jadinya 3 log 1 gitu ya. Dikurang
3 log 9. Boleh kayak gini. Nah, 3 log 1 itu 0 kan? Dikurang 3 log 9 itu 3 kuadrat. Nah, berarti 0 dikurang pangkatnya ke depan 2. 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Ya udah. Jadi 1 kali 2, 2 ya. Nah, ini hasilnya jadinya minus 2. Oke, ini Kak Git kasih satu contoh soal dari buku. Nilai dari 3 log 6 tambah 3 log 9 kurang 3 log 2. Ini karena penjumlahan berarti 6 dan 9 bisa dikali. 6 kali 9 terus dibagi 2 ya. Berarti gini ngitungnya. 3 log gitu. 6 kali 9 bagi 2. Nah, ini berarti sama dengan 3 log 6 kali 9 54. 54 bagi 2 jadinya 27. 3 log 27 itu bisa diubah jadi 3 pangkat 3 gitu kan. Pangkatnya ke depan nih, 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 kan 1 tuh, berarti 3 kali 1. Ya, hasilnya sama dengan 3. Berarti jawabannya yang C. Sifat yang ke-6 sekarang. Ini misalnya ada A log B gitu ya, dikali B log C. Terus dikali lagi sama C logaritma D. Ini sama jadi B ketemu B, C ketemu C. Nah, ini tinggal A log D. Jadi tinggal paling depan sama paling belakang. Gitu misalnya ada 2 log 5 gitu. Dikali 5 log 3 dikali lagi sama 3 log 4. Nah, ini berarti sisa 2 log 4. Dimana 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti 2 log 2 pangkat 2, ini hasilnya adalah 2, gitu ya. Sifat yang ke-7. Yang ke-7 itu ada A pangkat N log B pangkat M. Kalau tadi kan pangkatnya ada di B aja nih, ada di numerusnya aja. Sekarang basisnya juga ada pangkatnya. Nah, ini jadinya M per N, gitu ya. Jadinya pangkatnya numerus per pangkatnya basis dikali A log B. Gitu, misalnya gini, 8 log 25. Gini, 8 itu bisa dikecilin jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Log 25 itu jadinya 5 pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanain jadi 2 per 3. Dari sini kan 2 per 3 dikali 2 log 5. Kayak gini. Nih, saya kasih contoh soal ya. Nah, ini ada satu contoh soal dari buku. Nilai dari 5 log 8 dikali 2 log 25. 8-nya ini bisa dijadiin 2 pangkat 3 ya, berarti 5 log gitu. 2 pangkat 3 dikali 2 log. Nah, ini 25-nya bisa 5 pangkat 2 gitu. 3-nya ini kan ke depan nih, berarti 3 dikali 5 log 2 gitu ya, dikali 2-nya ke depan lagi. 2 dikali 2 log 5 gitu kan. Nah, 3 sama 2-nya boleh dikaliin, berarti jadi 6 dikali 5 log 2 dikali 2 log 5. Nah, ini kan sama nih, sini. Jadi sisa 5 log 5 ya. Berarti 6 dikali 5 log 5, berarti hasilnya adalah 6 kali 1, sama dengan 6. Jadi jawabannya yang D. Saya kasih contoh satu lagi. Di sini ada nilai dari 1 per A log B pangkat 2, 1 per B log C pangkat 2 dikali 1 per C log A pangkat 2. Ini 1 per A itu bisa dibikin jadi A pangkat minus 1 log B pangkat 2 gitu ya. Terus 1 per B jadinya B pangkat min 1 log C pangkat 2. Terus 1 per C berarti C pangkat min 1 log A pangkat 2. Nah, pangkatnya ini pakai sifat yang tadi tuh. Ini 2 per min 1 gitu kan. 2 per min 1 dikali A log B gitu kan, dikali. Ini juga 2 per min 1 dikali B log C. Terus dikali lagi 2 per min 1 dikali C log A. Gitu ya. 2 dibagi min 1 kan min 2 tuh. Berarti min 2 kali min 2, 4 ya. 4 dikali min 2 berarti minus 8 dikali A log B, terus dikali lagi B log C, dikali lagi sama C log A. Nah, berarti sisa yang paling depan sama yang paling belakang, berarti minus 8 dikali A log A. A log A itu 1, jadinya minus 8 kali 1 sama dengan minus 8. Jadi jawabannya yang E. Kemudian sifat yang ke-8. Jadi setiap ada A logaritma B ini basisnya kan tadinya A. Boleh diubah jadi basisnya C gitu, berarti jadinya C log B
per C log A. Kayak gitu. Misalnya ada 8 log 12 kayak gini. Mau diubah jadi basisnya 3. Ini bisa jadi 3 log 12 per 3 log 8 kayak gitu. Nah, kasih contoh soal. Contoh soalnya kayak gini. Jika 3 log 4 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 8 log 20 sama dengan. Nah, ini kan basisnya 3 nih di sini ya. Dua-duanya 3 kebetulan. Kalau beda ya pilih aja salah satu. Di sini ada 8 log 20. Nah, 8 log 20 ini berarti bisa diubah jadi basisnya 3 ya. 3 log 20 per 3 log 8 gitu ya. Nah, 20-nya tuh diperkecil gitu. Kan 20-nya 4 kali 5 tuh. Ini yang atas tuh 3 log 4 kali 5 gitu ya. Terus per bawahnya 3 log 8 itu 4 kali 2 gitu kan. Nah, kalau perkalian berarti kan bisa dibuat jadi penjumlahan. Ini 3 log 4 gitu ya, ditambah 3 log 5. Oke, terus yang bawah penyebutnya berarti 3 log 4 ditambah 3 log 2 gitu kan. 3 log 4 udah ada nih, yaitu apa? A. 3 log 5 itu B. 3 log 2 yang belum ada. Tapi 3 log 2-nya itu bisa diperoleh dari sini. Gimana caranya? Kan 4 itu 2 pangkat 2 ya. Berarti gini, 3 log 2 pangkat 2 sama dengan A. Gitu ya. Pangkatnya ke depan kan, 2 dikali 3 log 2 sama dengan A. Nah, berarti 3 log 2 itu sama dengan A per 2. Gitu kan, tinggal dimasukin. Nah, berarti yang ini jadinya A ditambah B gitu ya. Per ini A ditambah A per 2. Kayak gitu kan. Terus ini jadinya A ditambah B per gitu. Ini bisa ditambah ya. Jadinya berapa? 3A per 2. Oke, 3A per 2. Ini supaya per 2-nya hilang, boleh nih semuanya dikali 2 aja. Berarti dia jadinya 2A ditambah 2B per 3A. Nah, kayak gitu. 2A ditambah 2B per 3A. Oke, jadi jawabannya yang C. Sifat yang ke-9 itu ada A pangkat A log B. Ini sama dengan B gitu. Jadi misalnya ada 3 pangkat 3 log 5. Nah, ini hasilnya adalah 5. Nah, ada satu contoh soal di sini. Nilai dari 2 pangkat 2 log 3 ditambah 4 pangkat 2 log 3 adalah, ini udah saya tulis ulang ya. Kalau ini kan jelas hasilnya 3. Kalau yang satunya lagi, ini 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 gitu ya. Terus dipangkatin lagi sama 2 log 3. Nah, udah gitu nih bisa tukeran nih. Karena kan kalau bilangan pangkat tuh dipangkatin lagi, pangkatnya dikali kan. Berarti boleh ditulis gini, 3 ditambah 2 pangkat 2 log 3 gitu, terus dipangkatin 2. Kayak gini. Nah, ini kan hasilnya 2 pangkat 2 log 3 tuh 3 juga. 3 ditambah 3, tapi ada kuadratnya. Nah, jadinya 3 ditambah 9. Berarti hasilnya adalah 12. Jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.